Jadi Bapak Presiden Prabowo Subianto harus bertanggung jawab atas segala kericuhan yang terjadi, atas segala demonstrasi-demonstrasi yang kemudian sedang dilakukan hari ini. Ini harus bertanggung jawab gitu. Karena dari semua hal ini sebenarnya kan masyarakat kita ini hanya perlu penjelasan dan ketegasan terjadi ketika emak-emak mengantri gas LPG atau ketika emak-emak memburu gas LPG kemudian kecelakaan dan meninggal. Kita tidak mau itu terjadi. Hai korban ghosting, orang-orang yang akhirnya kesal dan kecewa ketika pasangan kita bercerita tapi setengah-setengah. Kan akhirnya ceritanya tidak lengkap dan ada berbagai macam ketidakjelasan dari cerita-cerita yang disampaikan oleh pasangan kita. Sedangkan kita, orang yang paling kepo di dunia, mau gak mau harus tahu seluruh ceritanya secara detail dan jelas. Tapi ketika akhirnya cerita-cerita itu disampaikan dengan berbagai macam rahasia-rahasia dan ketidakjelasan, akhirnya pasti satu yang didapatkan adalah peperangan yang terjadi. Dan kejelasan-kejelasan itu ataupun berbagai macam informasi-informasi yang harus disampaikan secara detail bukan hanya tentang cerita kepada pasangan kita, tapi juga kebijakan yang akhirnya diambil oleh pemerintah. Akhir-akhir ini kita melihat bagaimana kemudian respon dari berbagai macam kalangan terkait dengan efisiensi anggaran yang tengah dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya yang paling keras dan salah satunya yang akhirnya hari ini ramai dibicarakan adalah tentang aksi demonstrasi di berbagai macam daerah. Akibat salah satu yang akhirnya terjadi pemangkasan dari berbagai macam pos-pos anggaran, baik di Kementerian Pendidikan hingga di Kesehatan. Dan hal ini menjadi problem serta permasalahan. Demonstrasi-demonstrasi hari ini ramai dilakukan, baik itu di Papua, di Jawa Timur, dan di berbagai macam daerah serta tempat yang akan bergulir semakin lama semakin banyak. Kita melihat bagaimana kemudian aksi demonstrasi di daerah Papua. Satu narasi yang kemudian disampaikan adalah bahwa kita butuh pendidikan gratis, bukan makan bergizi gratis. Karena masa depan kita tergantung pada pendidikan yang kemudian kita miliki. Sehingga dari sana muncul narasi bahwa lebih baik pendidikan gratis lah yang diberikan kepada kita daripada makan bergizi gratis. Jadi kita tolak seluruh program makan bergizi gratis, tapi kita mau pendidikan gratis. Diusulkan gitu, disampaikan. Sampai ada berbagai macam penembakan gas air mata yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian. Sehingga dari berbagai macam aksi ini kita akan melihat bagaimana kemudian perubahan-perubahan atau evaluasi dari kebijakan yang telah diputuskan oleh Bapak Presiden. Kemudian di Jawa Timur juga terjadi. Hal yang kemudian diusut adalah tentang efisiensi anggaran yang kemudian dilakukan oleh Bapak Presiden kita. Sama, karena di sana ada pemangkasan terkait dengan dana pendidikan, ada pemangkasan terkait dengan fasilitas-fasilitas untuk kesehatan-kesehatan. Jadi ada berbagai macam efisiensi anggaran yang malah menyasar kepada pos-pos penting yang harusnya didapatkan oleh masyarakat, baik itu tentang pendidikan yang selama ini mereka telah mendapatkan beasiswa dan sebagainya yang diberikan oleh pemerintah, kemudian dipangkas, dihilangkan, atau berbagai macam pembangunan yang sekolah yang harusnya itu bisa dibangun sampai jadi nol. Bahkan madrasah-madrasah dari sekian ribu itu hanya tersisa sekian puluh, 86 kalau nggak salah gitu. Lah, dari berbagai macam kejadian ini sehingga akhirnya ada berbagai macam aksi demonstrasi yang kemudian dilakukan di daerah DPRD Jawa Timur. Dan hal ini sama, sekali lagi gas air mata kembali menyasar kepada seluruh para demonstran yang akhirnya meminta dan menolak agar kemudian efisiensi anggaran ini tidak dilakukan kepada pos-pos yang memang strategis dan penting. Dan ke depan, aksi-aksi demonstrasi yang akan dilakukan oleh mahasiswa atau dilakukan oleh masyarakat, ini akan semakin ramai dan semakin banyak. Dan semua hal ini, semua kejadian ini harus dipertanggungjawabkan oleh Bapak Presiden kita. Jadi Bapak Presiden Prabowo Subianto harus bertanggung jawab atas segala kericuhan yang terjadi, atas segala demonstrasi-demonstrasi yang kemudian sedang dilakukan hari ini. Ini harus bertanggung jawab gitu. Karena dari semua hal ini sebenarnya kan masyarakat kita ini hanya perlu penjelasan dan ketegasan. Bagaimana yang kemudian diefisiensi, apa yang akhirnya dipotong dari anggaran-anggaran yang ada melalui APBN ini. Karena kalau terus dibiarkan, ini jadi gak efisien akhirnya gitu.
Percuma efisiensi yang kemudian dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo kalau akhirnya kita harus mengamankan berbagai macam ketidakstabilan negara akibat aksi-aksi demonstrasi. Kan itu juga perlu anggaran. Gak mungkin polisi berdiri sendiri gitu kan. Gak mungkin kita menjaga stabilitas dan keamanan tanpa ada anggaran yang kemudian digelontorkan dan dikeluarkan. Kan perlu gitu. Nah, ini akhirnya apa yang kemudian dicita-citakan, diharapkan, dimimpikan tentang efisiensi tidak bisa berjalan seefisien itu karena akhirnya juga harus terbuang percuma untuk kemudian menjaga stabilitas ini yang seharusnya hanya bisa diselesaikan dengan berbagai macam penjelasan. Karena sederhana saja dari berbagai macam demonstrasi yang hari ini terjadi hanya butuh penjelasan. Ketika penjelasan itu ada dan konkret disampaikan secara tegas, maka semuanya selesai. Karena kalau dilihat-lihat dari berbagai macam pidato-pidato yang disampaikan, memang secara anggaran dan kebijakan yang harusnya dilakukan adalah tentang efisiensi, baik itu dari perjalanan dinas, baik itu tentang rapat-rapat yang tidak perlu, ataupun seminar-seminar yang akhirnya hanya menghambur-hamburkan uang negara. Sehingga ini perlu diefisiensikan. Tujuannya di sana, tapi ketika implementasi kebijakannya yang kemudian disampaikan di hadapan publik dan data-data yang akhirnya diwaparkan berbeda, maka kan akhirnya ada berbagai macam kegelisahan dan keresahan akibat ketidakpastian kebijakan yang benar yang mana. Jangan sampai akhirnya mimpi dan harapannya adalah A, yang diterapkan B. Ini kan ibaratnya aku mencintaimu, tapi ternyata hati saya sudah dipangku oleh orang lain. Sudah untuk orang lain, kan repot gitu. Akhirnya apa yang kemudian disampaikan berbeda dengan apa yang menjadi kenyataan. Jadi hal-hal sederhana atau hal-hal yang kemudian akhirnya ini menjadi simpang siur, jangan sampai kita menunggu kejadian-kejadian aksi demonstrasi yang hari ini terjadi seperti pengantrian-pengantrian gas LPG yang akhirnya mengangkat dan memakan korban jiwa. Jangan sampai gitu. Jangan sampai aksi demonstrasi kali ini malah mengharuskan nyawa ini hilang terlebih dahulu, baru kebijakannya berubah. Jangan sampai. Kita tidak mau apa yang kemudian terjadi ketika emak-emak mengantri gas LPG, atau ketika emak-emak memburu gas LPG kemudian kecelakaan dan meninggal. Kita tidak mau itu terjadi hanya karena berbagai macam ketidakjelasan dan simpang siur informasi yang terjadi. Jadi kalau akhirnya kita bisa melihat bagaimana kemudian problem semua hal ini bisa diselesaikan hanya dengan cara dijelaskan. Karena agar kebijakan ini bisa menjadi konkret dan tidak ada keresahan atau kegelisahan baik di kalangan masyarakat, di mahasiswa, atau seluruh elemen lapisan yang ada dan sebagai warga negara kita. Kita tahu bahwa semua tujuannya baik, tapi kalau pada akhirnya hal ini malah berdampak buruk, untuk apa semua kebaikan-kebaikan itu? Kita tahu bahwa program makan bergizi gratis ini baik, tapi kalau akhirnya harus menelan dan memakan korban jiwa, atau harus memberikan berbagai macam hal yang tidak seharusnya didapatkan oleh masyarakat, tapi malah tidak didapatkan, untuk apa? Untuk apa semua alokasi efisiensi anggaran ini kepada program makan bergizi gratis, kalau pada akhirnya ada berbagai macam kalangan elemen masyarakat yang juga tidak setuju dan mereka malah meminta untuk hal-hal yang lain. Jadi apapun yang kemudian akhirnya ini menjadi persoalan, satu, untuk selesai adalah Prabowo hadir dan memberikan berbagai macam kejelasan bahwa efisiensi anggaran terkait dana pendidikan atau kesehatan tidak menyasar pada hal-hal strategis yang menjadi kebutuhan masyarakat, tapi kepada hal-hal yang dihambur-hamburkan dan program-program konyol yang selama ini terus dilakukan untuk kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok atau pejabat-pejabat tertentu. Ketika itu semua bisa dijelaskan, maka semuanya juga akan selesai, dan apa yang kemudian menjadi mimpi serta tujuan Bapak Presiden kita juga bisa akan tercapai, serta masyarakat yang kemudian merasa gesah, gelisah, dan resah juga akan bisa tenang. Karena pada akhirnya semuanya akan berdampak baik, hanya karena butuh penjelasan dan Bapak Prabowo harus bertanggung jawab tentang semua ini. Kalau ini tidak dijelaskan, maka publik akan semakin kacau, dan kalau publik semakin kacau, efisiensi anggaran bisa-bisa saja akan batal. Namun kita tidak ingin itu, agar kemudian emang yang selama ini sudah tidak perlu dan tidak penting dan tidak dirasakan oleh masyarakat
tidak perlu dikeluarkan lagi, dan tidak perlu para pejabat ini mengadakan berbagai macam liburan-liburan ke luar negeri atas nama kunjungan atau studi banding dengan menghambur-hamburkan uang negara, sedangkan masyarakat kita juga membutuhkan program-program yang bermanfaat. Masyarakat kita juga membutuhkan kehadiran negara dan pemerintah, sehingga kita semua bisa merasakan apa yang namanya kemerdekaan. Saya pikir itu cita-cita saya, ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.